Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Atila Ramadhani Dalfiza, NIM 25006-245. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Peran Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Peserta Didik untuk Mendukung Pendidikan Berkualitas. Artikel ini membahas bagaimana layanan bimbingan dan konseling atau disebut BK memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental peserta didik sehingga dapat mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan ketiga dan keempat. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang latar belakang artikel ini. Latar belakang penulis artikel ini berangkat dari kenyataan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya meningkatkan keberhasilan akademik, tetapi juga kesehatan mental peserta didik. Nah, saat ini banyak peserta didik mengalami tekanan akibat tuntunan akademik, perkembangan teknologi, serta perubahan lingkungan sosial. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar, konsentrasi, prestasi akademik, bahkan perkembangan kepribadian mereka. Dalam situasi seperti ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Salah satu upayanya yang dapat dilakukan adalah melalui layanan bimbingan dan konseling. Namun, pelaksanaan layanan BK di sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah guru BK, rendahnya literasi kesehatan mental, serta masih adanya stigma bahwa layanan konseling hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. Nah, oleh karena itu, diperlukan penguatan peranan BK agar mampu mendukung kesehatan mental peserta didik sekaligus membantu mewujudkan SDGs 3, yaitu Good Health and Well-being, dan SDGs 4, yaitu Quality Education. Nah, tujuan penulis artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental peserta didik dalam proses pendidikan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menjelaskan peran strategis layanan bimbingan dan konseling dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara psikologis. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat layanan BK sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental peserta didik. Peserta didik yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mudah berkonsentrasi saat belajar, memiliki motivasi belajar yang tinggi, mampu mengendalikan emosi, serta dapat menjalin hubungan sosial yang baik dengan teman maupun guru. Sebaliknya, apabila peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi, maka proses belajarnya akan terganggu. Dampaknya dapat berupa penurunan presentasi akademik, rendahnya kepercayaan diri, bahkan munculnya keinginan untuk berhenti sekolah. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, layanan BK menyediakan berbagai program seperti konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasikal, layanan informasi, konsultasi, serta kolaborasi dengan guru dan orang tua. Melalui layanan tersebut, peserta didik dibantu untuk mengenali potensi dirinya, meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan sosial, mengelola emosi, serta belajar menyelesaikan masalah secara mandiri. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa layanan BK yang dilaksanakan secara terencana maupun meningkatkan kesejahteraan psikologis peserta didik, mengurangi perilaku bermasalah, serta mendukung keberhasilan belajar. Namun demikian,
Implementasi layanan BK di sekolah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan jumlah guru BK, tingginya rasio konselor dengan peserta didik, rendahnya literasi peserta didik, rendahnya literasi kesehatan mental, dan masih adanya stigma terhadap layanan konseling. Karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar layanan BK dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kesehatan mental peserta didik. Melalui berbagai layanan yang diberikan, BK mampu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, meningkatkan keterampilan sosial, serta mengoptimalkan potensi dirinya. Dengan kesehatan mental yang baik, peserta didik akan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, presentasi akademik yang lebih baik, dan mampu berkembang secara optimal. Namun, keberhasilan layanan BK memerlukan dukungan dari seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik. Nah, berdasarkan artikel ini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan nih. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat layanan BK melalui program yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesehatan mental peserta didik. Nah, berdasarkan artikel ini terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat layanan BK melalui program yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesehatan mental peserta didik. Kedua, guru BK atau guru mata pelajaran, orang tua, dan masyarakat perlu menjalin kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik. Ketiga, pemerintah diharapkan meningkatkan jumlah dan kompetensi guru BK, memperluas edukasi mengenai kesehatan mental, serta mengurangi stigma terhadap layanan konseling sehingga tujuan pendidik berkualitas sesuai SDGs dapat tercapai secara optimal. Nah, kita udah sampai saja penutup. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesehatan mental peserta didik sebagai upaya mendukung tercapainya SDGs 3 dan SDGs 4. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.